Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas D3.09A, di mana untuk kelompok 6 ini sendiri terdiri dari yang pertama yaitu saya sendiri, Dea Erwina Maharani dengan NIM 212011015. Yang kedua yaitu ada Amar Maulana Samudra dengan NIM 212011018. Dan yang ketiga ada Gali Hairi Nur Cahyo dengan NIM 212011019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 6, di mana kelompok 6 sendiri kami mengambil tugas besar mengenai to-do list, yang mana to-do list sendiri ini bermanfaat sekali untuk para mahasiswa seperti kami. Untuk program to-do list kami sendiri ini program to-do list yang sederhana dan mudah diaplikasikan untuk pengguna baru. Program to-do list sendiri merupakan pemrograman yang berguna untuk membuat atau mengelola daftar tugas maupun kegiatan yang harus kami lakukan setiap harinya maupun dalam kurun waktu yang sudah kami tentukan. Nah, program yang kami buat ini sendiri memungkinkan penggunanya atau usernya untuk menambahkan, mengedit, menghapus maupun untuk menampilkan tugas yang sudah dikerjakan atau hanya menampilkan tugas yang belum selesai dikerjakan. Kemudian program to-do list ini sendiri mudah untuk digunakan dan diaplikasikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan produktivitas dan keefisiensian kerja ataupun kegiatan kita dengan cara mengingatkan penggunanya dengan tugas yang sudah mereka tambahkan ke dalam to-do list programnya. Kemudian di penjelasan ini kami juga akan menambahkan yang pertama yaitu mengenai flowchart yang sudah kami buat mengenai program yang akan kami tampilkan secara garis besarnya. Jadi di flowchart ini kami akan menampilkan beberapa garis besarnya mengenai program yang sudah kami buat. Kemudian kami juga akan menampilkan mengenai program yang sudah kami buat yang di dalamnya ada menampilkan tugas, kemudian menambahkan tugas juga, dan menandai tugas yang sudah selesai dikerjakan. Kemudian juga kami juga akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja yang ada dalam program kami. Gitu. Mungkin untuk yang pertama langsung saja ke flowchart-nya yang akan dijelaskan oleh Mas Amar Maulana Samudra. Untuk Mas Amar Maulana Samudra dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang flowchart yang telah kelompok kita buat. Di dalam flowchart ini kita membuat beberapa diagram, yaitu yang pertama dimulai dari diagram yaitu simbolnya terminal. Pada simbol terminal ini kita dimulai dengan instruksinya itu start. Dari start ini kita masuk kepada OOP. OOP di sini kita menggunakan class dengan variabelnya yaitu task. Setelah variabel task, kita masuk kepada variabel OOP lagi yaitu dengan dengan yang berbeda variabel yaitu to do list. Setelah kita masuk ke variabel to do list, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada def add test, terus def merge test as complete, lalu ada def display test. Yang pertama mungkin ada di def add test dulu. Di def add test nanti kita well jika bernilai benar, kita akan masuk di beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada print tambah tugas, print selesai tugas, lalu print tampilkan tugas, dan yang terakhir itu ada print keluar. Sama juga halnya dengan yang def
mark test as complete. Di def mark test as complete ini artinya yaitu sama aja dengan kita mendefinisikan kalau tugas yang kita masukkan itu udah selesai kita kerjakan gitu. Eh, di dev mark test as completed ini kita mengacu pada yang pertama yang di dev at test ini atau ditambahkan tugas. Lalu ada di dev display test ini kita apa namanya perintah untuk menampilkan tugas-tugas yang telah kita buat gitulah. Setelah muncul inputan beberapa yaitu ada print, pilih aksi, print tanpa tugas, print selesai tugas dan sebagainya itu kita akan masuk di beberapa pilihan. Beberapa pilihan yaitu dengan memakai simbolnya yaitu decision. Yang pertama itu jika if atau jika kita memilih sama dengannya satu atau tambah tugas, kita akan diarahkan ke ini ke sebelah sini yaitu mendeskripsikan atau inputan atau outputan yang akan kita hasilkan jika memilih satu, kita akan muncul tulisan yaitu masukkan deskripsi tugas. Dan nanti di situ kita akan memasukkan tugas yang akan kita masukkan begitu. Lalu elif jika dananya jika kita milih pilihan 2, maka pilihan yang akan muncul yaitu inputannya itu masukkan deskripsi tugas yang selesai. Maksudnya masukkan deskripsi tugas yang selesai ini yaitu jika tadi kita balik lagi ke yang pertama tadi, jika add test. Nah, add test kan itu kita memasukkan deskripsi tugas. Deskripsi tugas jika kita udah merasa tugas itu selesai. Nah, itu pilihan 2, masuknya di pilihan 2 atau tugasnya kita akan selesaikan gitu atau deskripsi tugas yang akan kita selesaikan begitu. Nah, di elif jika kita memilih pilihan 3, di pilihan 3 ini kita akan memunculkan apa aja sih tugas yang telah kita buat atau yang kita selesaikan ataupun yang belum kita selesaikan begitu. Nah, jika kita tidak memilih ketiga pilihan ini atau kita pilih 4. Elif pilihan 4 ini yaitu print 4 keluar. Jika kita memilih keluar, program yang telah kita buat akan langsung ke end atau selesai. Begitu. Nah, di sini kan ada beberapa inputan nih. Di sini ada inputan if pilih 1, elif pilih 2, elif pilih 3, dan elif pilih 3. Nah, di sini kita ada else atau jika kita tidak memasukkan pilihan ini secara benar. Seumpama ini kan tidak ada pilihan 5 gitu, kita masukkan pilihan 5 contohnya. Nah, itu nanti akan muncul pilihan tidak valid. Lalu langsung masuk di end begitu. Nah, sama halnya juga kita udah selesai memasukkan tugas-tugas yang tadi atau if pilih 1 kan ini masukkan deskripsi tugas. Nah, selesai masukkan deskripsi tugas itu kita akan langsung end begitu. Sama juga yang tugas selesai dan keluar begitu. Mungkin sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke dia untuk menjelaskan program yang telah dibuat. Baik, terima kasih Mas Amal atas penjelasan mengenai flowchart-nya. Kemudian kita ke programnya. Baik, ini program to-do list yang sudah kami kerjakan dan kami buat, di mana dalam tugas besar ini syaratnya yaitu ada OOP. Nah, di sini kita sudah ada OOP-nya yaitu kelas task dan kelas to-do list. Nah, apa sih OOP itu sendiri? Nah, OOP itu sendiri merupakan paradigma pemrograman yang menyediakan konsep-konsep seperti kelas,
kemudian objek maupun polimorfis, di mana OOP sendiri merupakan program yang dibangun dari objek yang saling berinteraksi satu sama lainnya dan setiap objeknya sendiri itu memiliki properti dan metode atau fungsinya yang unik dan memiliki fungsi atau metode yang menjalankan fungsi dan di sini OOP-nya itu kelasnya itu termasuk ke dalam OOP. Kemudian kelas tasnya sendiri itu ada dev. Dev ini sendiri itu merupakan mendeskripsikan description. Kemudian di sini ada self juga. Self ini sendiri merupakan parameter, di mana parameter sendiri merupakan variabel yang digunakan sebagai inputan untuk suatu fungsi atau metode dalam sebuah pemrograman. Nah, saat memanggil fungsi ini, maka kita dapat memberikan nilai-nilai untuk parameter yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diinginkan. Nah, nilai-nilai parameter ini juga digunakan oleh fungsi atau metode untuk melakukan operasi yang sudah kita tentukan di pemrograman ini. Kemudian di sini ada description. Description sendiri ini termasuk ke dalam kelompok string, di mana string sendiri merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks atau sekumpulan karakter. Dalam pemrograman sendiri, string digunakan untuk menyimpan teks yang akan ditampilkan ke layar pengguna atau usernya seperti kita. Kemudian biasanya juga string itu diampit dengan dua tanda kutip tunggal ataupun tanda kutip ganda. Kemudian di sini ini termasuk dalam OOP class. Kemudian di sini juga ada completed, di mana completed ini merupakan variabel yang mana variabel sendiri itu digunakan untuk menyimpan dan mengolah data yang diperlukan dalam suatu program. Nah, setiap variabel ini sendiri memiliki nama yang unik dan dapat diakses dari seluruh bagian pemrograman. Kemudian di sini juga ada kelas. Di sini kelas sendiri seperti tadi tergolong ke dalam OOP. Kemudian kelasnya ini sendiri yaitu kelas to-do list. Kalau yang tadi kan kelas task, kalau yang ini kelas to-do list. Kemudian di sini juga ada function, di mana function ini memiliki function ini ada add task. Add task ini sendiri digunakan untuk menambahkan kegiatan yang akan kita lakukan atau yang akan kita masukkan ke dalam to-do list sendiri. Kemudian di sini ada self. Self sendiri tadi merupakan parameter. Kemudian description-nya ada any. Kemudian di sini ada variabel lagi. Variabel itu yaitu task. Di sini task termasuk ke dalam variabel. Kemudian task sendiri juga ada sebagai list, di mana task sendiri itu tugas yang sudah kita tambahkan ke dalam programnya. Jadi nanti task itu bisa dikumpulkan ke dalam satu list gitu. Kemudian di sini juga ada append, di mana append sendiri merupakan metode atau fungsi yang digunakan untuk menambahkan item baru pada akhir suatu list atau array dalam pemrograman. Contohnya sendiri
di sini ada uh, menambahkan tugas. Nah, tugasnya sendiri itu kan nanti bisa bervariasi, misalkan mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Kemudian ada objek juga. Di sini objek sebagai hasil output yang akan ditampilkan oleh program yang sudah kita buat. Kemudian di sini juga ada dev mark task as completed, di mana program ini digunakan untuk menandai tugas yang sudah kita selesai kerjakan. Kemudian ada function yang seperti tadi pada add task, itu sama merupakan blok untuk mengeksekusi suatu pemrograman. Kemudian juga ada string, sama kayak yang description tadi yang merupakan string. Tetapi di sini stringnya itu task description, jadi deskripsi dari tugas yang kita tambahkan. Kemudian jika tasnya bernilai komplit atau sudah kita kerjakan, maka akan ditampilkan dengan true. Tetapi jika belum kita tandai dengan selesai, maka outputannya akan bernilai false atau belum dikerjakan. Kemudian di sini ada dev display task, di mana program ini digunakan untuk menampilkan tugas apa saja yang sudah kita tambahkan maupun tugas yang sudah kita tandai kerjakan ataupun belum. Nah, untuk menampilkan tugasnya sendiri menggunakan print. Print di sini untuk membangun fungsi dari program yang sudah kita pilih tadi. Jadi, misal kita menambahkan pilihan pertama, maka yang akan tertampil yaitu menambahkan tas. Misalnya tas yang kita tambahkan mencuci baju, maka yang akan di print yaitu mencuci baju. Gitu. Mungkin untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Gali Hairi. Untuk Mas Gali, silakan. Oke, mungkin langsung saja kita ke contoh penggunaan, di mana langkah pertama kita itu mengetikkan to-do list sama dengan to-do list. Nah, to-do list merupakan daftar tugas atau hal yang ingin kamu kerjakan agar bisa diselesaikan dalam waktu tertentu. Kemudian kita masukkan yaitu pemrograman selanjutnya while, di mana while ini ketika benar maka kemudian kita while true ini termasuk dalam metode, di mana metode merupakan jenis fungsi khusus yang didefinisikan dalam definisi kelas. Kemudian kita print, kemudian pilih aksi. Nah, print pilih aksi ini yaitu sebagai outputannya itu sebagai keterangan, yaitu pilih aksi. Nah, kemudian kita print, kemudian satu titik tambah tugas. Nah, di print satu tambah tugas juga itu, maka akan tampilan di outputnya itu akan mengeluarkan outputannya itu satu titik tambah tugas, di mana print satu tambah tugas ini termasuk dalam instance object. Nah, instance object ini untuk membuat instance class atau memanggil kelas menggunakan nama kelas dan meneruskan argumen apapun yang metode ini terima. Kemudian print 2 selesai tugas. Nah, ini juga sama, ketika nanti di outputnya itu akan ada keterangan yaitu 2 titik selesai tugas. Ini juga termasuk dalam instant object. Kemudian print lagi, kemudian 3 titik tampilan tugas. Ini juga sama, ketika di outputannya maka akan ada keterangan yaitu 3 tampil tugas, dan ini juga termasuk dalam instant object. Kemudian print 4 titik keluar. Nah, ini juga nanti pada outputannya juga ada keterangan 4 titik keluar, dan ini termasuk dalam instant object. Kemudian kita pilih sama dengan inputan. Nah, di pilih ini termasuk dalam tipe string,
Kemudian pilihan sama dengan input, masukkan pilihan. Jadi ketika nanti di output-nya itu ada keterangan untuk pilih sama dengan. Nah, di mana kita nanti itu pilihnya itu adalah masukkan pilihan yang dari tadi kita yang sudah kita print tadi, yaitu 1 tambah tugas, 2 selesai tugas, 3 tampilkan tugas, dan 4 keluar. Oke, mungkin lanjut ke selanjutnya, yaitu if pilihan sama dengan 1. Nah, kemudian kita enter. Nah, di mana description, kemudian kita ketikkan description sama dengan input. Nah, jadi nanti itu di outputnya itu mendeskripsikan sebuah masukan deskripsi tugas yang ingin kita masukkan. Kemudian selanjutnya itu to-do list added task description. Nah, added task itu menambahkan tugas deskripsi tugas. Nah, jadi nanti pada ini setiap ingin ditambahkan tugas atau setiap ingin menambahkan deskripsi maka akan tercatat. Kemudian else pilihan sama dengan 2, kemudian text description sama dengan input. Jadi ini sebagai tanda tugas sebagai masukan deskripsi tugas yang telah selesai. Kemudian to-do list marks as complete. Nah, to-do list mark as complete ini merupakan tanda tugas sebagai sudah lengkap. Di mana jika sudah lengkap maka akan memiliki sebuah pemrograman yang akan menampilkan sebuah tugas itu telah selesai. Kemudian ada elif pilihan sama dengan 3. Di mana selanjutnya itu to-do list display task. Nah, di mana ya pada ini pada pilihan 3 ini akan menampilkan tugas yang dari kita yang sudah pilih. Kemudian kita pilih. Kemudian lanjut kita elf pilihan 4. Kemudian kita break itu merupakan stop, kemudian else, kemudian kita print untuk pilihan tidak valid. Mungkin untuk di run-nya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Dea, silakan. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini kita coba run terlebih dahulu programnya. Nah, di sini ada pilihan aksi, printnya pilihan aksi tertampil. Kemudian ada tambah tugas, yaitu dengan nomor 1, selesai tugas 2, kemudian tampilkan tugas 3, dan untuk keluar dari programnya sendiri menggunakan masukan keempat. Kemudian kita coba masukkan pilihan, yaitu tambah tugas dengan mengetik angka 1. Kemudian kita masukkan deskripsi tugasnya, misalnya mencuci baju. Kemudian kita coba menambahkan tugas lagi, yaitu dengan mengetik angka 1. Kemudian kita coba membaca buku. Kemudian kita tampilkan tugas terlebih dahulu. Kita cek apakah tugas yang sudah kita tambahkan akan tertampil dalam program ini. Kita klik angka 3 karena angka 3 sendiri untuk menampilkan tugasnya. Nah, di sini tertampil mencuci baju dengan kodenya false, kemudian membaca buku juga false. Seperti yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya, jika false berarti kegiatan yang sudah kita tambahkan belum kita kerjakan. Kemudian coba kita tandai tugasnya sudah selesai dengan pilihan selesai tugas, yaitu dengan mengetik angka 2. Kemudian kita masukkan deskripsi tugas yang sudah kita kerjakan, misalnya membaca buku. Kemudian coba kita cek pada tampilan tugas, apakah tampilan tugas memiliki perbedaan dari tampilan tugas yang sebelumnya. Dengan klik nomor 3. Di sini mencuci baju masih false dan membaca buku sudah true. Nah, kalau misalkan sudah true ini berarti tandanya kegiatan yang kita tambahkan tadi sudah kita kerjakan.
terlihat sudah berbeda ya dari yang sebelumnya, yaitu mencuci baju vals dan membaca buku vals. Kemudian, untuk keluar dari programnya, kita menggunakan angka 4. Jadi ini untuk mengakhiri, program yang sudah kita, kerjakan, gitu. Mungkin sekian dari, penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.